Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, kita dapat memastikan bahwa layanan pendidikan dapat terakses oleh seluruh peserta didik dan layanan pendidikan harus adil dan merata, namun tidak mengesampingkan mutu. Kita boleh menyederhanakan target kurikulum dan menyederhanakan jam pertemuan pelajaran, tetapi tidak memberikan nilai gratis. Inilah pesan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 6 Kota Kupang kepada channel news daring di ruang kerjanya, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021, Beni Mauko menjelaskan bahwa, hingga saat ini, SMP Negeri 6 Kupang, belum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas yang layaknya sekolah-sekolah lain. Menurut Beni, keterlambatan ini, diakibatkan karena fasilitas penunjang, dalam memenuhi protokol kesehatan, belum memadai berdasarkan tim penilai dari Dinas PPO Kota Kupang. Saat ditanya mengenai alasan tersebut, Beni mencontohkan kekurangan tersebut seperti tisu dan hand sanitizer yang tidak memadai. Selanjutnya ikuti perbincangan channel news daring, bersama Kepala UPT SMP Negeri 6 Kota Kupang Beni Mauko di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Di SMP 6 ini kita belum PTM. Ada dua alasan mendasar. Yang pertama adalah soal kesiapan prokes. Kemarin kita dinilai tapi kurang 5 angka. Jadi tidak memenuhi syarat sesuai penilaian ketersediaan prokes. Kedua, juga dalam pertimbangan saya selaku kepala sekolah bahwa kita kepingin level kita ini PPKM-nya stabil. Jadi kita pantau kalau dia sudah stabil, kita pasti buka PTM, kita sudah belanja prokesnya. Kita akan ajukan sambil memantau level PPKM-nya itu stabil atau belum. Karena kalau pandangan saya, kita risikonya pada ini soal hidup mati. Ya. Sehingga kita mau mencoba tapi kita hitung secara matang. Kita hindari juga, kita punya semangat untuk buka sekolah. Tetapi kita juga menjaga agar tidak boleh terjadi klaster sekolah. Apa saja yang menjadi syarat-syarat yang mengakibatkan Bapak dong terlambat PTM? Kemarin hitungannya misalnya soal ketersediaan tisu. Misalnya dengan hitungannya lebih dari sisi penilai menghitungnya lebih matematis. Karena misalnya satu hari sekian siswa hadir, dia menggunakan misalnya 2 tisu, maka berapa tisu satu hari habis dikalikan dengan ini, kan gitu, hitung begitu. Sehingga sepertinya hitungannya, misalnya tisu kita masih kurang, gitu. Kalau yang lainnya seperti air, tempat cuci tangan dan seterusnya, kita sudah tersedia semua. Jadi contoh kecilnya seperti itu, atau hand sanitizer dan seterusnya. Hitungan volumenya misalnya masih kurang. Jadi itu karena akibat volume sehingga PTM. Ya, nilainya. Tapi kalau itu dijadikan ukuran berarti bahaya juga karena sekolah tidak bisa bergerak karena gara-gara hanya kekurangan. Kekurangan itu kan bisa disusulkan, atau bagaimana? Ini kan hak prerogatif penilai. Penilainya dari mana nih? Itu dari pengawas, dari dinas. Nah, apa karena guru-gurunya sudah siap, semua sudah vaksinasi belum? Kita kalau guru 100% vaksin. Siswa sekarang 50% lebih. Kemarin pemeriksaan tuh guru semua sudah Kami di sini dulu waktu pemeriksaan guru sudah level 80% tervaksin. Yang pas pemeriksaan kesiapan. Terus siswanya sendiri bagaimana? Siswa kita sudah vaksin tahap pertama sudah 50% lebih.
sudah 50%. Tanggal Dari total? dari 800 siswa. 800 siswa ya. Ya. Jadi sekarang sudah 400 lebih sudah vaksin. Vaksin tahap pertama. Terus kesiapan mau setelah ini PTM-nya sudah mau? Sudah ready prokes yang kurang-kurang kemarin. Jadi ini tinggal pengajuan, menghubungi ini tim penilai yang bersangkutan. Silakan lihat. Oh gitu. Kalau sudah kita siap PTM lah. Aturan minggu ini depan. aturan yang dipakai untuk menilai bapak dorang ini berdasarkan aturan yang mana nih? Itu ada surat edaran, Dines, saya lupa nih. Surat Oke. edaran. Ya, di situ ada kriteria untuk sekolah layak buka PTM atau tidak. Ada acuannya ada. Itu dia mengacu kepada peraturan mana? Oh, PP atau gimana? keputusan bersama sepertinya. Keputusan Kayak bersama ya. Menteri mungkin. Itu mungkin juga salah satu Ya. faktor ya. Nah, Termasuk mungkin petunjuk teknis pengelolaan ya, betul. PTM. Tapi kan wilayah sini masuk tidak? Kita zonasi. di sini sebenarnya tadi informasinya sudah zona hijau, Zona jadi hijau. semakin mendukung. Nah, nah, dengan demikian bahwa kita lihat bahwa PTM terlambat. Ternyata sekolah lain pada maju semua. Iya. PTM terlambat. Strategi yang Bapak gunakan selama ini. Saya kalaupun PTM-nya tidak jalan, sebenarnya kita tatap muka. Kami di sini tatap muka daring. Jadi daring. kita setiap kali kita tidak sistem. Memang pendekatan pembelajaran kita tuh Google Classroom. Tetapi guru tidak kirim tugas. Kita tatap muka dengan Google Meet. Jadi tatap muka itu sesungguhnya kita jalan. Setiap hari guru tatap muka dengan siswa. Satu hari 3 sampai 4 mata pelajaran. Keefektifan siswa. Kalau dari sisi efektif, dari gambaran nilai siswa, ya cukuplah efektif bagi siswa yang punya akses, misalnya internet, punya gadget dan seterusnya untuk ini pembelajaran. Mereka cukup antusias juga ikut karena kita sudah bekali siswa guru-guru juga dengan PowerPoint interaktif. Kita ada guru yang bahkan sudah desain PowerPoint-nya dengan kemudian mengintegrasikan dengan misalnya game Kahoot. Ada yang sudah mengaplikasikan misalnya Jamboard. Jadi itu kita sudah buat. Dan mereka belajar secara aktif itu apa jaminannya, Pak? Kita kan ada tagihan. Setelah pembelajaran ada tagihan. Iya. Ya, tagihan yang nanti dikirim ke siswa lewat Google Classroom atau bisa setelah dikerjakan boleh mereka kirim ke sini langsung antar. Bagaimana Biasa di fasilitas siang sore. sekolah di sini? Kita punya fasilitas yang cukup mendukung. Kita punya wifi untuk guru-guru, kita punya laptop yang tersedia untuk 3 lab. Kita punya 45 klien yang mendukung guru. Selain guru punya fasilitas tersendiri, ada laptop mereka yang bisa dukung mereka dalam kegiatan. Harapan saya kita tidak perlu menyerah karena masa kebencanaan. Dalam kebencanaan apapun kita harus terus memberikan layanan. Saya punya prinsip walaupun di masa kebencanaan pandemi COVID, tetapi kita harus memastikan bahwa layanan pendidikan kita itu terakses oleh semua peserta didik, semua orang tua. Layanan pendidikan kita harus adil dan merata, tapi tidak mengesampingkan yang namanya mutu. Kita boleh menyederhanakan target kurikulum, kita menyederhanakan jam pertemuan pembelajaran, tetapi kita tidak memberikan nilai gratis. Itu prinsip kita. Baik, terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Shalom, Tuhan berkati. Shalom, terima kasih sudah berkunjung ke sini.